Sawadi, I'm Andy Mukti Wicaksono, 24, Indonesia. Swasti. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya minta bisa menjumpai Anda lagi. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Indonesian Male Pageant. Karena saya akan berwawancara dengan pemenang Mister Global Indonesia 2014, yaitu Andy Mukti Wicaksono. Itulah kenapa tadi saya menyapa pemirsa dengan menggunakan bahasa Thailand, Swasti, yang artinya adalah hai. Karena Andy Mukti Wicaksono akan berangkat ke Thailand untuk melakukan kompetisi Mister Global Internasional di sana. Nah, untuk Anda yang penasaran, seperti apa profilnya, kita akan langsung saksikan berikut ini. Hey, nama saya Andy Mukti Wicaksono. Saya biasa dipanggil Andi Almosta. Usia saya 24 tahun. Saya sebagai kandidat Mister Global 2014 dari Jawa Tengah. Saya suka olahraga, traveling, dan pola hidup sehat adalah gaya hidup saya. Selain di modeling, saya bekerja sebagai asisten manajer di salah satu perusahaan kesehatan di Indonesia. Saya sebagai pembicara dan mentor di salah satu media cetak ataupun media sosial. Motivasi saya mengikuti ajang ini untuk memaksimalkan potensi saya sebagai sumbangsi saya kepada Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Menjadi duta bangsa bukan suatu beban, melainkan kehormatan. Maka, vote saya Andy Almosta sebagai duta Mister Global 2014. Nah pemirsa, tadi Anda sudah saksikan profil dari Andy Mukti Wicaksono. Dan sekarang telah hadir bersama dengan kita Andy Mukti Wicaksono. Oke, baik. Biasa sekali. Silakan duduk. Saya duduk ya? Ya. Oke. Kita akan
ngobrol-ngobrol ini ya, pastinya seputar Mister Global Indonesia yang sudah dimenang oleh Andi nih, luar biasa sekali ya. Dan saya yakin sekali juga banyak dari pemirsa di rumah yang penasaran loh dengan Andi ya. Itu sudah sedikit terobati dengan melihat profil dari Andi tadi barusan ya. Oke, nah sekarang langsung kita ngobrol aja nih, Andi. Ini dari namanya Andi Mukti Wicaksono. Artinya apa sih sebenarnya? Ya, nama Andi Mukti Wicaksono sendiri itu dari orang tua saya, kedua orang tua saya, ya. Yang artinya dari Andi sendiri itu adalah anak-anak yang paling berani, anak laki, ya tentunya. Setelah itu Mukti sendiri, ya, itu dengan arti kata kemakmuran. Setelah itu Wicaksono dengan arti kata bijaksana. Yang diinginkan kedua orang tua saya pastinya seorang anak laki-laki, ya, yang bisa menjadi suatu kemakmuran, ya, dan bisa melakukan sesuatu ataupun keputusan dengan bijaksana di kehidupan mendatang. Wah, ini namanya benar-benar berbobot sekali ya. Jadi sepertinya sedikit artinya sedikit bisa terwujud nih dengan kemenangan Andi nih ya di Mister Global Indonesia 2014 nih ya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini saya juga pengen nanya-nanya ini ya. Oke, ini minuman sudah datang, ini spesial untuk Andi nih kayak gini ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Oke. Ini masalah kemenangan di Mister Global Indonesia 2014 ya. Yap. How you feel? Pastinya ya, perasaan saya senang banget. Ya, saya benar-benar bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan di mana saya selalu dilancarkan untuk jalannya. Ya. Tentunya saya benar-benar terima kasih banget kepada tim saya, tim dari Elmosta juga, ya, yang benar-benar senantiasa membantu saya, ya, dalam acara-acara ini. Karena nggak nyangka pastinya ya. Ya, pastinya. Oke, baik. Nah ini yang mungkin banyak pengen pemirsa tahu dari Andi ini ya. Ini apa sih sebenarnya yang memotivasi kamu untuk ikut dalam ajang Mister Global Indonesia 2014? Oke, tentang saya pastinya. Ya. Saya orang yang perfeksionis, Oke. tentunya, dan saya orang yang melakukan dengan totalitas. Saya senantiasa melakukan suatu hal dengan bekerja keras. Totalitas seperti apa ya? Kalau diomongin masalah totalitas, ya, dalam arti kata totalitas dalam melakukan sesuatu hal, ya, saya senantiasa bekerja keras, ya, dengan usaha saya semaksimal mungkin, ya, untuk mencapai suatu tujuan saya, ya, suatu result tentunya ya. Ini sepertinya kok benar-benar menginspirasi ya anak-anak muda Indonesia ini sepertinya ya. Oke, ini kalau ngomongin masalah kemenangan nih, ya kan, udah pasti ada tanggungan yang sangat berat nih, ada beban berat nih yang masih dipikul. Karena kan, Andi harus mewakili Indonesia kan, pasti untuk internasional di Thailand ya. Yep. Oke, ini ngomong-ngomong masalah beban, berasa beban nggak sih dengan adanya kalung bertuliskan Mister Global Indonesia 2014 nih? Kalau dibilang beban sih ya beban, Ah. ya, tapi menjadi suatu kehormatan Oke. sebagai wakil bangsa. Itu yang sebagaimana saya merasa suatu yang dalam hati gitu. Mau nggak mau harus ada tanggung jawab ya. Yap, bener banget. Oke, baik. Terus motivasi apa sih sebenarnya buat ikut Mister Global Indonesia nih? Motivasi saya, ya, saya pengen benar-benar mengeluarkan talenta saya, ya, sebagai sumbangsi saya untuk bangsa Indonesia di kancah internasional. Terus kalau saya dengar ceritanya nih bahwa Mister Global Indonesia ini baru pertama kali ya. Jadi Andi adalah pemenang pertama otomatis ya kan. Nah, ini bisa diceritain nggak sih awal mulai dari lihat promo acara ini sendiri, kompetisi ini sendiri, kemudian daftarnya, kemudian apa aja persiapannya, bisa ceritain kan? Jadi pastinya tentunya seperti yang kamu bilang tadi ya, saya pemenang dari Indonesia, belum Mister Global dari internasional. Ya, pertama kali saya tahu dari manajer saya yaitu Mas Odi Denio Elmosta, sebagai manajer saya dari Elmosta ya. Jadi beliau ya memberitahu saya tentang adanya kompetisi Mister Global. Ya, setelah itu saya berpikir ikut nggak ya, ikut nggak ya. Ya, saya berpikir dan saya memutuskan saya harus ikut. Akhirnya ikut ya? Ikut. Nah, setelah itu saya buka website di Indonesia Mail Pageant, ya kan. Setelah saya bukain Indonesia Mail Pageant sendiri, saya ingin mendaftar. Ya.
saya buat dari portfolio saya. Setelah itu saya bikin CV dan sedikit karangan kecil tentang motivasi, misi, dan visi saya untuk Mr. Global tersebut. Saya kirim pada saat jam 3:30 pagi. Wow, selamat pagi. Yap, bener-bener udah ngantuk. Saya kirim kan. Ya, saya bangun tidur, Nah, langsung ditelepon dari Indonesia Mail Pageant itu tentunya. kabar rezeki kayaknya ya. Oke. Nah, terus Indonesia Mail Pageant bilang Nah, kita ada serangkaian untuk interview. oke. Menuju acara tersebut ya. Yap, bener banget. Saya terima untuk interview setiap hari sampai 1-5 hari. Oke. Oke, jadi pengalaman yang paling berharga kemudian pada saat pembuatan video. Video apa nih? Ya, pertama kita pembuatan video tentang culture budaya Indonesia. Oke. Dan yang selanjutnya ya kita pembuatan tentang introduction profil saya seperti apa. Oke. Kamu tahu nggak? Saya pembuatan video itu ada di Candi, dan Candi itu kita pastinya tentu harus berangkat ke Yogyakarta kan. Wah, keluar kota ya. Ya, benar banget. Paling nggak kita perjalanan 3 jam, Ya. 3 jam sampai 5 jam kan. Nah, setelah itu pembuatan tentang yang introduction profil itu ya, kita harus ke pantai. Ya, kita harus ke Cebu, dan kita harus dayung kau, ya kan? Totalitas ya. Totalitas. Kembali lagi ke masalah totalitas. Ah, Dan saya akan kirim video tersebut ke Indonesia Mail Pageant sebagai syarat saya untuk kompetisi. Oke. Terus lagi nih. Setelah pembuatan video kita ada interview terakhir dan interview rahasia katanya Indonesia Mail Pageant. Yang saya terima interview itu, saya ditelepon ya, dan esok harinya dipublikasikan ya tentang adanya top 6, top 3 dan winner. Dan ternyata. Dan itulah prosesnya. Oke. Luar biasa sekali pemirsa ya. Dan memang seperti ini rangkaian proses mulai dari daftar sampai dengan kirim video, kirim profil dan sebagainya ini waktunya juga nggak lama ya. Ya, Iya. benar banget. Paling nggak Indonesia Mail Pageant sendiri dari hari 1 minggu. Nggak ada 1 minggu ya. Jadi dari daftar, interview, pembuatan video dan lain sebagainya. Dari 1 minggu. Ada tuh harus menempuh perjalanan keluar kota, ke pantai dan lain sebagainya ya. Yap. Itu belum ada tuh sakit masuk angin gitu pusing kepala juga ya. Tahu nggak? Saya pada saat pembuatan video yang di pantai, Oke. saya cebur ke dalam air ya, Hah? paling nggak dalamnya sekitar 9 meter. Oke. Ya, saya cebur dari perahu, Hah? paginya tahu nggak? Masuk angin. Apa itu kan perjuangan ya. Totalitas. Dan mungkin sebenarnya penasaran ingin lihat seperti apa sih video yang sudah dibuat ya oleh Adi untuk acara Miss Global 2014 Indonesia ini. Langsung kita saksikan videonya. Indonesia is a very beautiful and rich country. This is an archipelago comprising of around 17,500 islands. The country's 5 major islands are Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. The national motto is Bhinneka Tunggal Ika, means unity in diversity, articulates the diversity that shapes the country. For example, the traditional wayang kulit or shadow puppets performance and gamelan orchestra in Central Java contains aspects of Hindu culture and mythology. Wayang kulit or shadow puppets are without a doubt the best known of the Indonesian wayang. Kulit means skin and refers to the leather construction of the puppets.
Gamelan Orchestra is a famous traditional musical ensemble from Indonesia, typically from the island of Java and Bali. UNESCO designated wayang kulit as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity on November 2003. And UNESCO required all Indonesians to preserve their cultural heritage. We are proud to be Indonesian and we love our nation with its cultural diversity. I love Indonesia. So, please vote me, Andiel Mosta, as Mr. Global 2014 for Indonesia. Nah, itu tadi pemirsa, Anda sudah saksikan ya video tentang persiapan Andi ini menuju Miss Global Indonesia 2014 ya. Dan tadi saya sempat tertarik ya begitu lihat videonya tuh, memang benar-benar seperti yang tadi dikatakan ya, ini benar-benar totalitas banget sampai nyemplung ke air segala macam gitu-gitu ya, bareng sama anak-anak, berenang dan lain sebagainya. Bisa ceritain nggak sih tuh prosesnya gimana? Kayaknya seru banget ya videonya. Oke. Jadi pada waktu saat Indonesia Male Pageant telepon saya, kamu harus bikin video itu. Ya, setelah itu saya dikasih waktu cuma 2 hari aja. Dan 2 hari itu saya harus membuat 2 video ya, dari culture ya, dari culture budaya dan profil saya sendiri. Nah, pada saat pembuatan video itu kita pagi-pagi kita berangkat ke lokasi ya. Setelah berangkat ke lokasi kita sampai, kita take, kita video bla 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 bla, kita pulang sore. Yang kasihan lagi aktornya setelah pulang bukannya istirahat, dia harus ngerjain PR ya. Bener banget. Nah, kemudian kita benar-benar dikasih waktu yang sangat singkat banget. Saya nggak tahu apa tujuannya, yang penting saya totalitas dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan saya. Seperti itu. Tapi hasilnya tadi saya lihat ya videonya, ini juga sempat saksikan tadi ya, videonya emang benar-benar sepertinya persiapannya kayak udah 2 bulan 3 bulan gitu loh, lihat hasilnya tadi ya. Itu benar-benar langsung spontan loh, benar-benar pada spot banget kan. Kita mau bikin apa, dan bikin apa. Langsung tertuang dalam situ, dalam 2 hari kita buat 2 video tadi. Oke, luar biasa. Setelah ikut berbagai macam interview gitu dan akhirnya diumumkan sebagai pemenang, sebelumnya pernah terpikirkan nggak sih, pernah ada prediksi nggak nih kayak bakalan menang nih kayak kayaknya? Oke, saya punya pedoman ya, dalam mengikuti suatu kompetisi apapun ya, saya nggak akan pernah terpikir ada namanya kemenangan. Ya. Yang penting apa? Proses dalam menjalankan suatu kompetisi itu, apakah kita udah totalitas ataukah apakah kita sudah benar-benar bekerja keras? Saya pikir saya nggak ada namanya menang. Kalah menang itu hal biasa, itu adalah hasil. Ya. Benar banget. Tapi tergantung bagaimana kita melakukannya. Seperti itu. Aku ditiru nih kayak pemirsa ya. Oke, baik. Jadi setelah Andi sendiri nih akhirnya menyandang gelar sebagai Miss Global Indonesia 2014 nih, kamu akan memfokuskan apa? Yap. Pastinya saya sebagai wakil dari Indonesia ya, dan saya membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Yang saya ingin adalah saya fokus untuk kegiatan kemanusiaan, ya kan, untuk masyarakat miskin ataupun anak-anak terlantar dan lain sebagainya. Benar-benar saya pengen aktif untuk kemanusiaan. Itu yang pertama, dan yang paling penting banget ya, saya pengen mempromosikan ya tentang budaya culture yang ada di Indonesia itu seperti apa. Itu yang saya pengen. Ini kalau ada 1000 anak ya, 1000 anak muda kayak Andi, ini kayak Indonesia maju pasti ya. Bisa aja. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong nih untuk pemirsa yang mungkin penasaran seperti apa pialanya, ini di sini sudah ada pialanya ya. Ini piala
pada waktu Andi memenangkan Mister Global Indonesia 2014 ya. Coba dong dipegang dong, pengen tahu deh ini kamu mau pegang piala ini kayak apa gantengnya. Coba ntar ya. Oke, jadi saya merasa ini adalah piala. Saya benar-benar sebagai wakil Indonesia baru pertama kali selama hidup saya. Ya, jadi benar-benar suatu yang eksklusif banget bagi kehidupan saya. Seperti itu. Coba ini ada Miss Global Indonesia nggak sih? Mungkin sih udah pantas kali ya jadi Miss Global Indonesia. Oke, baik. Nah, ini kalau pemirsa mungkin banyak yang belum pada tahu bahwa Andi ini menyisihkan ribuan orang yang ikut mendaftarkan diri dalam acara Mister Global Indonesia 2014 itu ya. Yap, benar banget. Dan akhirnya dari ribuan itu akhirnya di filter, disaring sampai mendapatkan 16 besar. Yap. Dari seluruh Dari Indonesia provinsi, ya. dari tiap kota. Betul, dari tiap kota mengirimkan wakil-wakilnya, Yap. kemudian terdiri 16 orang. Dan kamu adalah orang yang sangat beruntung ya. Akhirnya menang juara 1 dan mewakili Indonesia untuk next ke Thailand ya. Yap. Oke nih Andi nih, kalau ngomongin masalah Mister Global Indonesia menuju ke Thailand ya, ini apa nih harapan kamu nih? Yap, pastinya satu, saya pengen jadi winner. Ya, Oke. winner of Mister Global International 2014. Oke, saya pengen benar-benar jadi number one. Pengen jadi juara pastinya. Yap. Bawa harum nama Indonesia ya. Yap, Kapan tentunya. lagi kan? Paling nggak Indonesia mengikuti ajang Mister Global Internasional itu baru pertama kali. Betul. Dan saya pengen mencetak sejarah pada saat pertama kali Indonesia menjadi pemenang ataupun winner. Seperti itu. Oke, Andi, ini kan kalau masalah Mister Global Indonesia, ini kan Indonesia sendiri termasuk negara yang kuat untuk berpijak gitu ya. Yep. Nah, menurut kamu nih ya, ini apa nih yang kamu lakukan untuk kompetisi di Thailand kali ini? Oke, saya mendapatkan informasi dari Indonesia Male Pageant bahwasanya Indonesia salah satu negara terkuat ke-19 dari berbagai negara untuk urusan pageant. Ya, saya ingin bekerja keras ya, dalam kompetisi ini. Nah, ini yang pemirsa harus ketahui bahwa ya selain Indonesia ini menjadi peringkat ke-19 ya, Yap. seperti Adi bilang. Jadi saya lihat di website bahwa ini termasuk kontestan mega favorit ya. Alias nih kontestan yang difavoritkan loh. Ini luar biasa sekali dari Indonesia ya. Padahal Indonesia sendiri kan baru pertama kali gitu ikut ajang ini ya. Ya, buat Mister Global. Betul, untuk acara Mister Global Indonesia ini. Nah, ini komentarnya apa nih, Dik? Pastinya senang banget ya. Oke. Saya sangat berterima kasih sekali kepada fans-fans yang senantiasa mendukung saya, yang memberikan sumbang saran maupun kritik saya. Pastinya saya benar-benar bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada semua masyarakat Indonesia. Karena tanpa ada dukungan itu nggak mungkin ada jadi sekarang ini ya. Yap. Oke. Nah, ini ada beban nggak sih menjadi kontestan mega favorit ini? Kalau saya sih difavoritkan sama orang, dijamin sama orang tuh biasanya beban sekali gitu loh. Kalau Adi sendiri gimana? Kalau ditanya masalah beban, pastinya beban, ya kan. Tapi kita harus bagaimana cara kita melakukan beban itu menjadi suatu hal yang positif ataupun terbaik. Oke, Adi ini persiapannya apa sih ini menuju ke Thailand nanti? Oke, pastinya saya mempunyai persiapan yang banyak ya, antara lain kita pemantapan untuk bahasa Inggris. Setelah itu saya harus belajar public speaking. Setelah itu saya harus belajar multi talenta seperti halnya kita acting class ataupun kita belajar dance dan les vokal. Banyak ya ternyata persiapannya ya. Ya, paling nggak kita didukung penuh oleh Indonesia Male Pageant itu sendiri serta tim dari saya. Oke, baik. Nah, ini nanti Adi akan berangkat ke Thailand, Yap. kan? Sebagai berangkat ke Thailand. Sedangkan kalau kita tahu bahwa Thailand ini sebagai salah satu negara ASEAN, ya kan? Dan sebentar lagi tahun 2015 ini akan ada yang namanya ASEAN Community. Betul ya? Yap. Nah, ini kalau menurut Adi sendiri ini, kira-kira apa sih yang bisa disarankan ke pemuda Indonesia tentang ASEAN Community? Oke, pastinya untuk generasi muda saat ini harus benar-benar paham arti ASEAN Community seperti apa. Karena arti ASEAN Community itu seperti halnya kita dibukanya untuk pasar Asia. Ya. Seperti
Indonesia ataupun orang-orang Indonesia bisa bekerja di Asia di mana saja, orang-orang Asia di sebaliknya mau dari Malaysia, Singapura dan lain sebagainya kan. Lebih mudah aksesnya. Benar banget. Tapi benar-benar sumber daya manusia dari Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lain harus jauh lebih baik. Oke. Dengan apa? Dengan pendidikan yang jauh lebih baik juga. Generasi muda ya harus benar-benar persiapan untuk masalah sumber daya seperti ini. Negara sendiri ya. Ya. Akses sudah dipermudah tapi sumber dayanya masih malas-malasan gitu Yep. ya. Oke, ini kayak tadi yang saya dari awal bilang kan kalau ada 1.000 orang kayak Andi aja di bahasa Indonesia maju Pak. Amin. Oke, baik. Nah, ini tuh Adi sendiri kan otomatis nanti nih apabila di akhirnya itu menang ya kan, Yep. kan otomatis akan menjadi duta internasional, duta Yep. perdamaian juga gitu kan. Siap nggak? Oke, dibilang siap, nggak siap, saya bilang siap. Oke, harus Kenapa? siap ya. Ya. Jika saya menjadi duta internasional nanti, saya akan mengemban suatu tugas dan saya sangat terhormat sekali. Kenapa? Pastinya saya akan memulai sesuatu hal yang baru. Seperti halnya, saya ingin sebuah aktivitas kemanusiaan. Seperti apa itu? Seperti kita kemanusiaan rakyat miskin. Bukan cuma di Indonesia aja, mungkin di negara-negara lain pasti ada. Ya. Setelah itu, saya akan mengemban untuk anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil kita harus perhatikan seperti apa. Dan yang terakhir, untuk masalah pendidikan. Ya. Pendidikan itu sangatlah penting. Mantap ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk sumber daya manusia ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Dan pastinya yang punya visi misi seperti Andi nggak cuma Andi aja ya. Saya yakin juga akan banyak kontestan lainnya juga yang punya visi dan misi hampir sama ya pastinya. Yep. Apalagi di Thailand kalau nggak salah akan ada 25 negara. 26. 26 Yep, negara ya yang akan 26. bersaing nanti. Ini nggak cuma satu, ada 26 negara yang akan bersaing nanti ya bersama dengan Andi pastinya dengan visi yang misi yang hampir sama. Yep. Ya. Nah ini kalau menurut Andi sendiri kontestan yang seperti ini paling susah deh untuk dikalahin, ini bener kontestan terberat nih, ini dari mana nih? Oke, kalau kita membicarakan masalah berat atau tidak, ya pastinya semua berat. Ya. Kenapa? Karena wakil dari negara masing-masing, wakil yang terbaik. Ya, betul. Ya, pastinya tiap negara A, B, C, D Seperti Andi contohnya ya. bisa aja. Oke, tetapi dari negara mana yang saya paling takutin? Ya, negara Latin. Karena kenapa? Karena dari negara daerah Latin, ya sering banyak menjadi winner ataupun pemenang untuk pageant yang lain seperti itu. Oke Andi, ini kan kalau melihat perjalanan kamu mulai dari Mister Global Indonesia sampai akhirnya nanti akan menuju ke Thailand, ini kan pasti preparasinya banyak sekali. Yep. Yang tim juga yang mendukung gitu kan ya. Kalau saya boleh tahu ini tim siapa aja sih yang mendukung sih? Oke, jadi persiapan saya dari pendaftaran sampai saya pembuatan video sampai pemotretan dan sebagainya, kita diprakarsai oleh tim Elmosta sendiri. Oke, apa itu tim? Penasaran dengan Elmosta? Ya. Pasti penasaran kenapa bisa menjadikan kamu seperti ini gitu. Oke, Elmosta ya itu tim agensi dari Semarang. Oke. Ya. Dia lahir dari tahun 89 sampai sekarang, berarti lebih dari 20 tahun lebih kan? Itu seumuran saya dong berarti ya? Ya, benar banget. Kamu usianya berapa? Saya 47. Bisa aja deh. Jauh ya. Oke, jadi siapa yang punya Elmosta? Siapa yang memprakarsai Elmosta? Yaitu Odi Denio Elmosta. Oke. Ya, itu saya udah anggap sebagai ayah saya sendiri, udah saya anggap sebagai kakak sendiri, saya udah anggap sebagai sahabat sendiri. Jadi beliau yang benar-benar memotivasi saya untuk menjadi jauh lebih baik sendiri. Ya, seperti itu Elmosta. Oke, ini kalau saya dengar ceritanya Andi ini kayaknya memang benar-benar luar biasa sekali ya. Ini sih penasaran deh, kamu hari-hari kegiatannya apa sih sebenarnya? Yap, perlu diketahui, saya lulusan dari sarjana teknik penerbangan. Teknik penerbangan. Oke, kemudian? Setelah itu saya bekerja ya, di salah satu bidang kesehatan di Indonesia, perusahaan di Indonesia. Ya. Saya sebagai asisten manajer di perusahaan itu. Oke. Saya punya hobi. Apa hobi itu? Saya suka dengan model. Oke. Ya pemirsa masih penasaran kan ingin melihat aksi dari Andi ini melakukan catwalk karena kan tadi dari ceritanya dia basically sebenarnya dia punya pendidikan di bidang teknik penerbangan ya betul ya, kemudian pindah ke kesehatan bidangnya, kemudian pindah lagi ke modeling. Nah sekarang saya pengen lihat nih
Dan pemirsa di rumah juga masih penasaran dan pengen tahu kan ini kira-kira nih hasilnya kalau catwalk di atas stage seperti apa. Boleh ya dia? Kita pengen lihat, biasanya juga penasaran dan pengen tahu ini apa nih ya. Ini kalau catwalk, kalau pose gitu kayak apa? Boleh ya, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oke, kalau kita ayo nih kita akan lihat ya. Di sini. Nah, tahun depan aja. Sekarang dong. Oke, kita lihat seperti apa. Jalan catwalk sambil pose ya. Model ya. Kalau masalah model nih kayaknya bener-bener deh nih Andi ini udah juaranya banget. Jadi kayaknya saya bakalan tersingkir kalau urusan jadi model ya. Langsung aja kita panggil deh Andi. Saya jalan ala-ala kamu, ini saya dimarahin sama pemirsa di rumah loh. Katanya nggak pantas, turun aja turun gitu katanya. Belajar dong. Oke, kayaknya saya perlu belajar sama kamu Iya, ya. nggak ada namanya patah semangat buat belajar. Tidak ada kata patah semangat untuk belajar ya. Ini harus ditiru nih pemirsa kayaknya ya. Oke, baik. Ini kayaknya saya perlu pelajaran tambahan mengenai catwalk setelah kamu pulang dari Thailand mungkin ya. Boleh? Mau? Boleh. Oke, siapa Untuk tahu. kantin DB ya. Oke, baik. Adi, ini kita senang banget nih ya. Kamu bisa hadir di sini, saya bisa ngobrol-ngobrol dengan kamu juga gitu kan. Kita jadi tahu pengalaman Andi pada waktu mengikuti Mr. Global Indonesia sampai dengan akhirnya menang ya kan, proses-prosesnya dari kegiatan dia sehari-hari. Dan Andi, terakhir banget nih, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke pemirsa? Oke, kuak kun. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, tim saya, Elmosta, Indonesia Male Pageant, dan semua fans yang senantiasa mendukung saya sampai saya ada di sini. Terima kasih. Oke, itu dia Andi Mukti Wicaksono ya. Dia adalah wakil Indonesia untuk nanti ikut di ajang Mr. Global Internasional di Thailand tahun 2014 ini. Jadi kita harus dukung ya. Cara dukungnya gimana nih, Dik? Cara mendukung kamu nanti nih? Langsung buka fanpage ya, fanpage di International Male Pageant dan Indonesia Male Pageant. Oke, pemirsa, itu tadi adalah bincang-bincang kita ya, eksklusif bersama dengan pemenang Mr. Global Indonesia Andi Mukti Wicaksono. Dan kita harus tetap dukung dia ya, karena nanti kita memberikan suara yang terbaik supaya Andi bisa menang nanti ya. Oke, baik, kalau gitu selesai sudah ya, dan yang saya bersama dengan Andi. Saya Mita pamit undur diri, kita ketemu lagi, sampai jumpa.